Hai, Assalamualaikum. Saya Yuanita Agustini, peserta Latsar CPNS 2021 akan menyampaikan materi mengenai komitmen mutu. Sebelumnya, kita harus tahu dulu apa arti komitmen dan juga mutu. Komitmen merupakan janji yang dibuat oleh individu atau kelompok yang ditunjukkan oleh perbuatan, sedangkan mutu merupakan sebuah standar kelayakan, ciri atau sifat tertentu. Jadi, komitmen mutu itu layanan aparatur dalam memberikan layanan kepada masyarakat dengan tujuan kepuasan dari masyarakat itu sendiri. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, fungsi dari ASN itu sendiri yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai pelayan publik, dan sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Maka ASN harus bisa melayani publik dengan baik. Sikap yang harus ditunjukkan oleh seorang ASN sebagai pelayan publik harus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan mengutamakan pelayanan yang cepat, tepat, dan profesional dengan senantiasa menjaga kualitas bukan hanya kuantitas semata. Untuk memberikan pelayanan yang terbaik itu, seorang ASN harus paham betul mengenai nilai-nilai dasar dari komitmen mutu. Yang pertama, efektivitas. Yang kedua, efisien. 3, inovasi. Dan 4, berorientasi pada mutu yang diberikan kepada masyarakat. Kira-kira apa sih itu efektivitas? Efektivitas yaitu sejauh mana organisasi dapat mencapai tujuan yang ditetapkan atau berhasil mencapai apapun yang coba dikerjakan. Efektivitas ini juga termasuk ke dalam organisasi yang berarti memberikan barang atau jasa yang dihargai oleh pelanggan tersebut. Itu pendapat menurut Richard L. Duff. Sedangkan efisiensi yaitu jumlah sumber daya yang digunakan untuk mencapai tujuan organisasi. Efisiensi organisasi ditentukan oleh berapa banyak bahan baku, uang, dan manusia yang dibutuhkan untuk menghasilkan jumlah keluaran tertentu. Efisiensi juga dapat dihitung sebagai jumlah sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Untuk meningkatkan komitmen mutu, seorang ASN harus mampu berinovasi. Inovasi ini harus mengikuti zaman tentunya dan mengikuti perkembangan-perkembangan yang ada di pasar. Kemudian meningkatkan kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilikinya. Yang terakhir tentang mutu itu sendiri. Nah, kita sebagai ASN harus sadar betul bahwa mutu ini berkaitan dengan kualitas yang diberikan dalam melayani masyarakat. Jadi, jangan asal-asalan untuk memberikan pelayanan pada masyarakat karena kita sudah terikat dengan kode etik publik juga. Selanjutnya kita mau belajar tentang nilai dasar orientasi mutu. Yang pertama, kita harus berkomitmen pada kepuasan masyarakat. Yang kedua, kita harus melayani dengan cepat, tepat, dan juga ramah. Yang ketiga, melayani dengan sepenuh hati. Yang keempat, melindungi juga mengayomi. Nah, yang kelima, kita harus terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Dalam pelayanan yang berkelanjutan, kita juga harus tahu bagaimana cara berinovasi. Nah, dalam berinovasi, kita harus melihat lagi bagaimana pasar yang ada, kemudian bagaimana persaingan yang ada di sekitar kita juga. Jadi kita nggak boleh ketinggalan zaman. Bentuk-bentuk dari inovasi, nah yaitu berupa produk, kemudian layanan, metode kerja, dan sumber dayanya. Kita juga harus memperhatikan bagaimana cara berinovasi. Yang pertama, berdasarkan penemuan dengan cara mengkreasikan suatu produk, jasa, atau proses yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh siapapun. Yang kedua, dengan pengembangan, dengan cara mengembangkan produk, jasa, atau proses yang sudah ada dibuat dengan cara yang berbeda. Yang ketiga yaitu sintesis, dengan cara perpaduan konsep dan faktor-faktor yang sudah ada menjadi formulasi baru.
Proses ini meliputi pengambilan sejumlah ide atau produk yang sudah ditemukan atau sudah dibentuk sebelumnya sehingga menjadi produk yang dapat diaplikasikan kembali. Yang terakhir yaitu duplikasi, dengan cara menirukan suatu produk, jasa, atau proses yang sudah ada. Duplikasi ini bukan semata-mata meniru, melainkan menambahkan seutuhnya secara kreatif untuk memperbaiki konsep agar lebih mampu bersaing di luaran sana. Sekarang kita simpulkan mengenai komitmen mutu. Yang pertama, kita harus menciptakan iklim atau budaya kerja yang lebih unggul. Kemudian, orientasi kerjanya berdasarkan semangat pada pengabdian kepada masyarakat. Yang ketiga, melayani bukan dilayani, karena tugas dari seorang ASN tersebut melayani masyarakat tentunya, bukan ingin dilayani. Nah, yang lainnya mengenai fokus melayani publik tadi sudah dijelaskan ya. Kemudian memberikan layanan publik yang adil dan bermutu tanpa membeda-bedakan masyarakat. Kemudian memiliki sense of quality dan semangat belajar yang tinggi. Jadi jangan males-malesan buat belajar. Sebagai ASN yang berkualitas, kita pasti bisa memajukan pemerintahan dan meningkatkan rasa kepercayaan dari masyarakat itu sendiri kepada pemerintah. Oke, terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan pada video ini dapat bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.